Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan stream processing. Sebelumnya kami perkenalkan diri, saya Muhammad Nova Hansa. Saya Muhammad Bima Saputra. Saya Arya Bara. Stream processing adalah data adalah sebuah metode atau teknik pengolahan data yang berfokus untuk pemrosesan data secara real time atau mendekati real time segera setelah data tersebut dibuat atau diterima. Berbeda dengan batch processing yang mengumpulkan data dalam jumlah besar terlebih dahulu. Dianalogikan stream processing seperti menganalisis air saat mengalir, sedangkan batch processing dianalogikan seperti menampung air lalu menganalisisnya secara penuh. Komponen arsitektur stream processing. Yang pertama ada sumber data. Sumber data adalah sistem dan perangkat yang menghasilkan aliran data kontinu seperti log server, umpan klik, web atau media sosial. Kedua, data ingestion, sistem yang menyalurkan data seperti sumber ke engine, teknologi seperti Apache Kafka, Apache Pulsar, Apache Kinesis, dan Google Cloud, PubSub sering digunakan untuk tujuan ini. Ketiga, engine stream processing yang menerapkan logika bisnis secara langsung pada data yang masuk. Dan yang terakhir ada output atau destinasi akhir yang proses seperti dashboard analysis atau database real time. Konsep fundamental dalam stream processing. Konsep fundamental dalam stream processing terdapat beberapa, diantaranya adalah event, adalah satu data kecil dalam stream yang biasanya berisi waktu kejadian. Lalu windowing untuk membatasi data yang terus mengalir agar bisa diproses dalam blok waktu tertentu. Kemudian stateful processing berguna untuk mengingat data sebelumnya. Lalu watermark digunakan agar sistem tahu kapan harus memproses jendela meski ada data yang terlambat. Dan yang terakhir, processing guarantee, yaitu janji sistem untuk memproses data tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak. Stream processing menawarkan sejumlah kelebihan signifikan, diantaranya responsivitas real time untuk mengambil keputusan yang tepat, lalu efisiensi sumber daya dengan pemrosesan data berkebutuhan, dukungan untuk aplikasi yang dinamis dan personalisasi, peningkatan efisiensi operasional dan manajemen risiko, dan kemampuan deteksi dini terhadap anomali dan masalah. Namun stream processing juga memiliki tantangan, diantaranya kompleksitas dalam desain dan implementasi infrastruktur, manajemen sistem yang fault toleran dan konsisten, penanganan data yang terlambat atau tidak berurutan, skalabilitas sistem untuk menangani volume data yang terus meningkat, dan potensi biaya infrastruktur yang tinggi. Di sini ini ada perbandingan dari fitur dan stream processing antara stream processing dan batch processing. Pada dasarnya batch processing dan stream processing adalah dua pendekatan yang berbeda. Batch processing lebih cocok untuk pekerjaan yang terjadwal seperti laporan bulanan, tetapi stream processing itu untuk laporan seperti laporan harian gitu yang membutuhkan kecepatan yang tinggi secara langsung gitu. Kita tidak bisa memaksakan semua sistem secara real time karena biaya dan kompleksitas juga perlu dipertimbangkan. Seringkali kedua pendekatan ini dikombinasikan agar saling melengkapi. Nah, adanya auxiliary itu hybrid ini pada arsitektur lambda ini menggabungkan antara stream dan batch. Jadi stream ini untuk yang laporan harian yang cepat gitu. Untuk yang batch ini laporan yang dari bulanan. Terus lambda ini akan menggabungkan dan menyetorkan kepada kayak supervisor gitu untuk laporan yang up to date dan benar secara teliti itu. Kalau untuk arsitektur lambda ini arsitektur Kafka ini
dia hanya punya satu jalur yaitu stream. Tetapi ini apa ya, lebih sederhana karena hanya menggunakan stream namun mempunyai sistem replay data jika dibutuhkan, tetapi mempunyai kekurangan yaitu tidak bisa menyimpan historis yang panjang. Ini adalah penerapan di dunia nyata untuk Internet of Things, pemantauan kondisi real time, kontrol otomatis, untuk keuangan, perdagangan frekuensi tinggi, deteksi penipuan, fraud detection, untuk e-commerce, rekomendasi produk real time, manajemen inventory real time, untuk media sosial, analisis sentimen real time, dan deteksi trend topik. Untuk game online, deteksi kecurangan, personalisasi pengalaman game, logistik, pelacakan, aset real time, optimasi rute dinamis, pemantauan jaringan, deteksi intrusi real time, pemantauan performa aplikasi. Sebagai penutup, stream processing adalah teknologi yang penting yang memungkinkan kita merespon data secara cepat, tepat, dan efisien. Meskipun menghadapi berbagai tantangan teknis, teknologi ini terus berkembang dan menjadi kunci dalam berbagai sistem digital modern. Sekian dari kelompok kami, mungkin dari Bapak ada yang mau bertanya. Ibu tertarik sama perumpamaan Anda dengan air tadi, Mas? Bisa nggak dijelaskan maksudnya itu? Kenapa kok satu gambarnya begitu, satu begitu? Bisa. Izin menjawab Bu, untuk analoginya seperti air gitu. Nah, kalau stream processing itu langsung digunakan gitu Bu. Kalau batch kan harus dikumpulkan dulu baru bisa digunakan. Cuma seperti itu. Iya, iya simpelnya kayak gitu Bu. Masih jantung aja mau nambahin. Silakan Mas. Moga-moga. Suka main air ya? Iya. Begitu muncul langsung dirasakan dingin apa panas nih airnya gitu. Namanya begitu ya. Tapi kalau menggambarkan dengan kata gimana? Yang data itu tadi. Begitu diterima langsung diolah, langsung dianalisa dan diketahui maksudnya ya. Yang lain mungkin. Ya kalau nggak jalan, tadi kan ngasih contoh banyak sekali tuh. Nah di halaman terakhirnya, di bab terakhir bukan halaman, di bab terakhir tambahkan satu contoh dikupas tuntas berkaitan dengan stream processing. Satu saja tapi kupas tuntas ya. Nah tadi kan ngasih contoh banyak tuh. Di bidang keuangan, di bidang game, dan seterusnya. Anggap